Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabar kalian semuanya? Sehat? Baik. Luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita memulai pembahasan tentang semangat bela negara, kita jargon yuk. Yo. Siap. Ayo. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi-pagi, semangat pagi ya. Semangat pagi. Oke. Pagi, Semangat pagi. Pagi. Ya, makasih teman-teman. Sebelum kita memulai pembahasan diskusi kita tentang semangat bela negara dalam mewujudkan ASN yang unggul dan berkualitas, kita kenalan dulu kali ya. Dari saya dulu, nama saya Ulfa Harnung, saya dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan. Selanjutnya. Baik Mbak Ulfa, perkenalkan nama saya Cuncai Nurhanabi, saya asal instansi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Tria Oni Devita dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Tidung. Baik, perkenalkan nama saya Bulkis Deavianti, asal instansi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Tidung. Oke, baiklah. Perkenalkan nama saya Monalisa Cynthia Maramis. Saya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ikrar Wicaksono, asal instansi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tanah Tidung. Baik, perkenalkan nama saya Miftahul Nikmah, asal instansi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanah Tidung. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Rainur Yajirsan, asal instansi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan atau membahas tentang semangat bela negara mewujudkan SDM ASN yang tangguh dan unggul. Nah, dari teman-teman apakah ada yang tahu definisi dari bela negara itu sendiri? Baik Mbak, saya coba menjelaskan definisi tentang bela negara dulu ya. Jadi di sini, baik terima kasih. Jadi di sini bela negara yaitu tekad, sikap dan perilaku atau tindakan warga negara baik perorangan atau kolektif yang mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Seperti itu Mbak, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Bulkis. Nah, dari bela negara sendiri itu kan ada dua ya, secara fisik dan non-fisik. Kira-kira dari teman-teman adakah yang bisa menjelaskan bela negara secara fisik dan non-fisik itu? Baik Mbak Moderator, saya ingin menjelaskan terkait bela negara yang terbagi oleh dua itu. Jadi bela negara sendiri terbagi oleh dua, yaitu secara fisik maupun non-fisik. Yang pertama, bela negara secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara. Menurut surat edaran Menpan RB nomor 27 tahun 2021, dijelaskan bahwa ASN termasuk ke dalam komponen cadangan, sedangkan untuk komponen utama dalam bela negara yaitu polisi dan TNI. Sedangkan secara non-fisik, bela negara diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan.
Sekian, Mbak. Nah, kalau untuk nilai-nilai dasar dari bela negara itu sendiri, adakah yang bisa menjelaskan? Baik, mungkin saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang nilai-nilai tentang bela negara. Untuk nilai-nilai bela negara tersendiri ada beberapa komponen. Salah satunya yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan selanjutnya mempunyai kemampuan awal bela negara. Jadi dengan poin-poin tersebut dan nilai tersebut saling berkesinambungan untuk dalam komponen bela negara itu sendiri. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih banyak, Mas Ikrar. Nah, jadi kan dari tadi kan kita udah membahas tentang definisi dari bela negara, kemudian bela negara secara fisik dan non-fisik, serta nilai-nilai dari bela negara itu sendiri. Sedangkan tema kita itu kan adalah mewujudkan SDM, Sedangkan tema kita itu kan adalah semangat bela negara dalam mewujudkan ASN, SDM ASN yang unggul dan tangguh. Nah, dari tadi kan kita udah membahas nih tentang bela negara. Sekarang pengertian dari ASN itu sendiri, kira-kira teman-teman ada yang bisa menjelaskankah? Mbak Ulfa, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit mengenai ASN. Silakan, Mbak. Oke. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN, yaitu yang disingkat sebagai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur negeri sipil yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mungkin hanya itu saja, Mbak, yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak, Mbak Nikmah. Nah, sama. Ya, terima kasih penjelasannya tentang definisi ASN. Kemudian kan ASN kita ini kan membahas tentang ASN yang unggul dan tangguh. Kira-kira adakah yang bisa menjelaskan tentang apa itu ASN unggul dan tangguh? Boleh, Mbak, mohon izin. Saya ingin menjelaskan tentang ASN unggul dan ASN tangguh ya. Kalau Silakan, untuk Mas. ASN unggul itu, secara sepemahaman saya itu ASN yang mampu menjawab perkembangan dan perubahan zaman. Sedangkan ASN yang tangguh sendiri itu adalah ASN yang terus melakukan inovasi guna menyelesaikan segala tantangan-tantangan baru yang ada di depan sana. Itu pemahaman singkat saya mengenai ASN unggul dan ASN tangguh, begitu, Mbak. Terima kasih banyak, Mas Rainur. Nah, jadi tadi setelah kita mendengarkan tentang definisi dari bela negara, kemudian bela negara secara fisik dan non-fisik, tentang nilai-nilai dasar bela negara, kemudian pengertian ASN dan ASN yang tangguh dan unggul. Kira-kira dari teman-teman adakah yang bisa memberikan contoh seperti apa sih ASN yang unggul dan tangguh itu? Ayo, siapa? Ayo. Permisi, Mbak Ulfa. Mungkin saya akan menambahkan sedikit contoh dari ASN tangguh ya, Mbak. Ya, silakan, Mbak. ASN tangguh itu bisa kita lihat contoh waktu COVID kemarin ya, teman-teman. Kita sebagai ASN dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, yang dimana kita diminta bekerja dari rumah dengan media Zoom, yang dimana yang kita tahu itu adalah salah satu bentuk perkembangan zaman untuk membuat kita tetap terhubung satu sama lain. Juga dalam hal lain, ASN tangguh ialah kita diminta untuk terus mampu mengikuti perkembangan metode kerja yang semakin hari semakin berkembang, agar kita tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia sebagai jembatan menuju Indonesia emas.
2045. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kembali, Mbak Nalisa. Kira-kira ada lagi kah yang mau menambahkan tentang dari semangat bela negara ini untuk mewujudkan ASN yang tangguh dan unggul? Ayo. Adakah yang mau menambahkan lagi, teman-teman? Izin, Mbak Ulfa, saya ingin menambahkan sedikit mengenai... Silakan, Mbak Tria. Ya, terima kasih. Dalam melayani masyarakat, ASN harus bisa memberikan pelayanan secara dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Untuk mewujudkan ASN yang unggul, ASN harus mampu meningkatkan kapasitas diri dan terus belajar, serta memberikan inovasi sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih baik. Mungkin sedikit penjelasan dari saya, Mbak Ulfa. Adakah lagi yang mau ditambah, teman-teman? Ada yang mau menambahkan kah? Kira-kira? Baik, Mbak. Mungkin saya ingin menambahkan tentang kaitannya antara bela negara dan menciptakan ASN yang unggul dan tangguh. Mungkin dalam semangat bela negara itu kan ada salah satu komponen yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di salah satu komponen nilai tersebut, implementasinya yaitu ASN dapat melakukan pelayanan yang tanpa pamrih dan sesuai dengan tupoksinya. Dengan nilai tersebut atau implementasi tersebut dapat menciptakan atau menumbuhkan ASN yang unggul dan tangguh, di mana dengan ASN yang unggul dan tangguh itu salah satu komponennya itu menciptakan pelayanan yang terdepan dan tepat dan cepat. Mungkin itu, Mbak. Guys, sebelum kesimpulan, apa mau dibahas lagi, guys? Mbak Ulfa, Cun mau nambahin. Oke. Yang mau batik-batik tadi tuh jadi nggak? Dari teman-teman, ada lagi kah yang mau menambahkan salah satu contoh dari bela negara? Unmute, Cun. Cun, unmute. Belum, Mbak. Belum, bentar. Belum. Yuk, satu kali lagi. Langsung kesimpulan. Baik, Mbak Ulfa, saya ingin menambahkan sedikit terkait Apanya? Baik, Mbak Ulfa. Halo. Halo. Baik, saya akan menambahkan sedikit contoh tentang bela negara secara fisik maupun non-fisik di lingkup ASN. Silahkan, Mas Cun Cahyo. Jadi, tadi saya sudah katakan untuk secara fisik sendiri, ASN itu adalah komponen cadangan. Jadi, peran ASN sangat vital apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, jadi harus siap. Sedangkan secara non-fisik, karena saya di bidang peternakan, jadi contohnya adalah melakukan BIMTEK kepada peternak, kemudian melakukan inovasi dan pembaruan teknologi. Sekian, Mbak.
Terima kasih banyak Mas Jun Cahyo. Kira-kira dari teman-teman adakah lagi yang mau ditambahkan? Mbak Ulfa. Woi. Mbak, nambahin dikit lah, boleh lah ya? Ya. Silakan Mbak. Terima kasih kepada Mbak Ulfa. Mungkin tambahannya untuk menjadi ASN yang tangguh dan unggul, kita dapat menjadi ASN yang smart, yakni berwawasan global, menguasai teknologi informasi, kemudian dapat berbahasa asing dengan baik, dan memiliki networking yang tinggi. Mungkin itu aja Mbak tambahannya. Kesimpulan aja. Ya, terima kasih teman-teman semuanya diskusi kita hari ini. Jadi dari hasil diskusi kita tentang semangat bela negara dalam mewujudkan SDM ASN yang unggul dan tangguh. Jadi kita tuh sebagai seorang ASN harus terus mengupgrade kemampuan diri untuk menjawab tantangan sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sehingga kita dapat mewujudkan ASN tangguh dan unggul yang dapat memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Semoga kita semua jadi ASN yang unggul dan tangguh ya teman-teman. Ya. Amin ya Mbak, siap. Amin. Semangat. Kita jargon lagi yuk. Siap, semangat. Sebelum kita tutup, kita jargon dulu ya guys. Kalau misalnya saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, jaya. Jaya. Oke? Semangat pagi. Oke. Pagi, jaya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.